Kita lanjut kepada Bapak Duta Besar kita, Bapak Denny Abdi. Beliau ini adalah Duta Besar kita di Vietnam yang juga banyak pelajaran yang kita bisa peroleh dari sana. Beliau juga adalah lulusan Fakultas Ekonomi dan lama menjadi memegang berbagai pejabat eselon 2 ya di Kementerian Luar Negeri, baik di Jakarta maupun di berbagai penempatan. Kami persilakan Bapak Duta Besar Denny Abdi. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Fazly yang selalu menginspirasi generasi muda. Kami mungkin jarang berkomunikasi langsung dengan Pak Fazly, tapi berbagai kegiatan selalu kami ikuti, Pak. Dan pasti anak-anak muda sangat terinspirasi atas duetnya Pak Fazly dengan Pak Burmalis Ilyas nih untuk mendorong terus diaspora Minang dimanapun mereka berada. Nah, mungkin kami pembicara terakhir, Pak, sudah banyak yang disampaikan oleh senior-senior Bapak Dubes, baik Pak Asim Jalal, Pak Wisber, Pak Ibrahim Yusuf, Pak Alwi Lutan, Pak Yusra, Pak Profesor Izam Fadri, Pak Maerfas, Pak Ferry Adamhar, Pak Albusra, maupun Pak Rektor. Jadi mungkin kami melengkapi saja Pak sedikit, karena memang dari kelompok Dubes yang ada, mungkin kami relatif yang paling muda Pak di antara beliau-beliau. Nah, terkait dengan judul Pak, judul acara yang kita hari ini, diplomasi dulu, saat ini, dan masa depan. Kami ingin menyentuh sedikit bagaimana perjalanan diplomasi dari zaman ke zaman, tidak panjang-panjang Pak, cuma sedikit membahas mengenai karakteristik. Kalau di zaman dulu, diplomasi Indonesia itu tugas utamanya adalah mendapatkan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia, kemudian kedaulatan wilayah kita, batas wilayah, dan dunia masih dipenuhi perang di mana-mana, Pak. Jadi kalau dulu mitra kerja para diplomat itu pada umumnya adalah diplomat dari negara-negara lain dan pejabat-pejabat politik. Jadi artinya pejabat-pejabat negara dari berbagai negara yang menjadi mitra kita. Nah, prestasi Indonesia tadi sudah banyak disebutkan. Kalau di masa lalu, antara lain kami catat yang penting-penting saja, Pak. Misalnya upaya kita yang pada awalnya adalah mendapatkan pengakuan, ternyata leadership Indonesia jauh di atas itu, bahkan Indonesia menjadi pemimpin dan menginspirasi sejumlah negara yang kemudian merdeka. Jadi kita berhasil menempatkan Indonesia menjadi pemimpin negara-negara berkembang melalui Konvensi Asia Afrika tahun 55, bahkan kemudian menjelma jadi sebuah organisasi yang dikenal dengan Gerakan Non-Blok. Organisasi ini masih eksis, Pak, hingga saat ini. Mungkin tidak banyak terdengar, tetapi kalau kita hadir di forum-forum multilateral di PBB masih sangat eksis dan relevan. Nah, kemudian di kawasan, Indonesia juga sangat berperan. Indonesia adalah salah satu pendiri ASEAN. Kita tahu kawasan Asia Tenggara ini adalah kawasan yang penuh konflik di masa lalu. Berbagai macam perang terjadi di kawasan kita. Nah, alhamdulillah sejak Indonesia bersama beberapa negara mendirikan ASEAN pada tahun 1967, kemudian kawasan kita ini berubah menjadi kawasan yang kawasan kerjasama dan menjaga stabilitas politik dan keamanan di kawasan. Nah, sehingga kemudian kawasan Asia Tenggara menjadi salah satu engine of growth di kawasan Asia Pasifik maupun di dunia. Dan sekarang ASEAN sudah sangat dikenal dan menjadi mitra dari berbagai organisasi regional maupun negara-negara besar di dunia. Kemudian salah satu prestasi yang juga sangat hebat di masa lalu adalah bagaimana Indonesia diakui sebagai negara kepulauan yang kemudian diperkuat dengan disepakatinya UNCLOS pada tahun 82. Hal ini merupakan prestasi dari senior-senior kita, antara lain masih ada Profesor Hasim Jalal,
generasinya Pak Wisber Luis. Nah, kemudian kita lihat Pak, diplomasi saat ini, apa yang kita hadapi. Nah, dibanding dengan masa lalu, saat ini isu-isunya sudah mulai sedikit bergeser. Kita lihat isu perang masih ada, perlombaan senjata masih ada, perebutan batas wilayah masih ada, tetapi juga yang sangat menonjol adalah sekarang isu kerjasama ekonomi, persaingan persaingan dalam perdagangan internasional, isu-isu lingkungan, kesehatan, bagaimana kita lihat saat ini semua negara berjuang bekerja sama melawan COVID-19, isu-isu sosial, dan isu-isu disaster misalnya. Jadi banyak sekali berbagai bencana di dunia, nah ini juga merupakan area kerjaan para diplomat. Nah, kalau di masa lalu mitra kita adalah diplomat dan pejabat politik negara, sekarang siapa mitra kerja diplomasi? Mitra kerja kita sekarang adalah diplomat, pejabat politik tetap, pejabat ekonomi, pengusaha, peneliti, civil society, think tank, humanitarian actors, lobbyist, dan banyak lagi. Nah, artinya apa? Artinya sekarang diplomasi itu tidak lagi merupakan domainnya para diplomat saja. Jadi seluruh profesi itu bisa berdiplomasi mewakili negaranya. Bahkan anak-anak muda sekalipun, teman-teman mahasiswa sekalipun, bisa merepresentasikan negara. Misalnya di dalam forum G20, itu ada namanya Youth 20. Nah, Youth 20 ini adalah organisasi anak-anak muda dari negara-negara anggota G20 yang juga memiliki forumnya sendiri. Nah, jadi diplomasi saat ini dipenuhi berbagai tantangan yang sudah berbeda dengan diplomasi di masa lalu. Nah, kemudian kita beranjak ke diplomasi masa depan. Apa itu diplomasi masa depan? Siapa aktornya? Apa tantangannya? Nah, kalau kita lihat di UN, di PBB, kalau di masa lalu kita kenal pasti Pak Profesor Fasli sangat familiar dengan konsep Millennium Development Goals. Nah, kemudian 15 tahun ke depan, dari 2015 sampai 2030, dikenal dengan Sustainable Development Goals. Nah, apa yang dikatakan oleh PBB? Pesan pentingnya adalah 15 tahun hingga 2030, penduduk bumi akan bertambah sebanyak 2 miliar orang. Dari yang sekarang 7 miliar lebih, akan menjadi 9 miliar lebih pada tahun 2030. Nah, apa yang dunia harus lakukan untuk menghadapi tantangan ini? Kita tahu saat ini sekitar 800 juta orang kesulitan makanan, kesulitan minuman, kesulitan minuman dalam pengertian air bersih ya, kesulitan energi. Bisa kita bayangkan dengan resources yang terbatas, supply-nya. Kemudian bertambah manusianya 2 miliar orang, apa yang dunia harus lakukan untuk menghadapi ini? Inilah tantangan diplomasi negara-negara di dunia ke depan. Solusinya adalah teknologi. Bagaimana teknologi yang ada bisa melakukan intervensi, meningkatkan produktivitas dengan jumlah lahan yang terbatas. Sehingga ke depan kualitas kehidupan manusia akan menjadi lebih baik. Nah, siapa mitra kerja para diplomat? Mitra kerja kita tidak berbeda dengan yang sekarang, tetap diplomat, pejabat pejabat politik dan segala macam profesi, termasuk khususnya para ilmuwan. Nah, jadi sekarang diplomat di masa depan tidak cukup lagi hanya memiliki kemampuan diplomasi saja, juga harus membekali dirinya dengan kemampuan penguasaan teknologi dalam berbagai bidang ilmu yang menjadi tantangan ke depan. Isu-isunya apa? Perang dan perlombaan senjata dan batas wilayah masih akan menonjol di masa depan, tetapi akan mulai bergeser kepada isu-isu yang sifatnya adalah memenuhi kesejahteraan manusia, ekonomi, lingkungan, sosial, dan global, dan kesehatan. Kita tahu COVID-19 ini salah satunya disebabkan oleh karena penurunan kualitas lingkungan kita. Nah, jadi diplomat juga harus memahami ini. Nah, tantangan Indonesia ke depan adalah meningkatkan daya saing Indonesia di berbagai bidang, penguasaan teknologi, pemerintah harus lebih efisien dan efektif. Nah, ketika masa COVID ini terasa betul, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, bagaimana Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan kementerian lembaga. Kita tahu menangani COVID-19
tidak cukup hanya Kementerian Kesehatan saja. Di awal-awal bulan Maret ketika COVID-19 diumumkan, kita kekurangan APD, kita kekurangan masker. Nah, Kemlu bergerak cepat, bekerja sama dengan mitra-mitra kita di luar negeri, awalnya menerima bantuan, tapi kemudian kita bekerja sama, dan dalam waktu beberapa bulan saja, kita bekerja sama dengan industri-industri kita, antara lain industri tekstil, kita dorong mereka untuk memproduksi APD dan masker. Sekarang alhamdulillah Indonesia sudah berhasil menjadi eksportir produk-produk kesehatan, sehingga kita yang tadinya membutuhkan sekarang malah menjadi sumber devisa. Kita yang tadinya kesulitan mendorong ekonomi kita, sekarang alhamdulillah beberapa sektor berhasil kita dorong. Nah, inilah yang merupakan tantangan kita ke depan. Jadi karena waktu sudah tidak banyak, kami akan langsung ke kesimpulan saja. Kesimpulannya adalah memang betul apa yang disampaikan Ibu Menlu ketika datang ke UNAN adalah orang Minang itu sudah memiliki DNA sebagai diplomat. Tadi tokoh-tokoh senior kita, Pak Asim, Pak Wisber, sudah menyampaikan bagaimana orang-orang Minang dari kecil sudah diasah, bagaimana menyampaikan pesan secara bersayap, bagaimana kita bicara dengan orang-orang yang seusia, bagaimana bicara dengan anak-anak yang lebih muda, bagaimana bicara dengan orang tua yang lebih kita hormati. Jadi dari kecil kita sudah diajarkan, mungkin ada istilah kato malerang kata orang. Jadi kita sudah diajarkan itu. Di diplomasi ini juga berlaku. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, diplomasi ini penuh unggah-ungguh, penuh tata krama. Kita tidak bisa bicara dengan orang yang pangkatnya lebih tinggi secara diplomasi dengan kita dengan bahasa yang datar, harus dengan bahasa yang hormat. Nah, dengan demikian kita dihormati, dianggap memiliki tata krama. Anak-anak muda Minang juga walaupun penuh sopan santun, tetapi juga mampu berterus terang ketika harus berterus terang. Nah, jadi kita juga memiliki kemampuan ini dan selalu seperti yang tadi disampaikan para senior, juga selalu memiliki kemampuan mencari kompromi dalam berbagai kesempatan, sehingga sangat dihargai oleh mitra-mitranya diplomat dari negara asing. Nah, kemudian poin berikutnya adalah diplomasi merambah semua sektor, jadi bukan hanya hubungan internasional saja yang harus kita asah, tetapi berbagai bidang ilmu, termasuk teknologi. Nah, kami yakin anak muda Minang akan mampu bersaing, berkompetisi, tetapi memang untuk saat ini, untuk menjadi diplomat, memang harus lulus dulu tes di Kementerian Luar Negeri untuk menjadi diplomat, dan tidak ada kata lain, jurusan hubungan internasional yang sudah digagas oleh senior-senior kita, yang sudah sekarang established di Andalas, dan mungkin diikuti juga oleh nanti dengan universitas lain, ini harus diperkuat. Dari semenjak mahasiswa, sudah harus dikenalkan melalui networking yang ada dengan dunia internasional. Jangan tunggu menjelang lulus, jangan tunggu setelah lulus, tetapi dari tahun pertama harus dikenalkan. Silakan dimanfaatkan jaringan. Tadi misalnya Pak Dubes Mayerfas sudah menawarkan, silakan kami-kami yang di luar negeri ini dimanfaatkan untuk membuka akses untuk adik-adik mahasiswa, sehingga dari awal mereka sudah melakukan engagement dengan dunia internasional. Mungkin itu sedikit sumbang saran kami, Pak Profesor Fasli. Sekali lagi terima kasih, dan tentu kami sebagai bagian dari diplomasi siap mendukung kapanpun dipanggil, kita siap berkontribusi demi kejayaan bangsa dan negara, dan secara khusus untuk membantu anak-anak muda Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dubes Denny.